Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krisna Tanjung Pangestu, NIM 20.000.1846. Saya dari kelas B. Di sini saya akan membacakan jawaban dari pertanyaan untuk pertemuan 13 tentang sertifikat profesi. Yang pertama, pertanyaannya ada apa saja jenis sertifikat dalam bidang IT? Jelaskan. Yang pertama ada sertifikasi developer. Sertifikasi developer merupakan sertifikasi untuk mengembangkan perangkat lunak dengan beragam bahasa pemrograman, alat, dan sumber daya untuk sertifikasi pengembangan perangkat lunak ini. Contoh sertifikasi IT yang akan menggerek poin dalam CV adalah kemahiran coding dalam C atau C++ atau Java. Yang kedua ada sertifikasi bidang mobile. Jadi di sini secara alamiah muncul seiring dengan naiknya pemakai smartphone. Secara otomatis, sertifikasi bidang mobile turut populer agar bisa menyempurnakan cara pemakaian sebagai turunan dari sistem operasi seluler paling populer, yakni Android dan iOS. Yang ketiga ada sertifikasi Big Data. Big Data menjadi satu tema yang paling didengung-dengungkan saat ini. Ini terkait langsung dengan banyaknya aplikasi dan website yang menghasilkan banyak data. Data tersebut dapat diolah oleh perusahaan. Yang keempat, ada sertifikasi cloud. Perkembangan teknologi terbaru disokong dengan komputasi awan atau cloud computing. Banyak perusahaan yang beralih ke teknologi cloud. Oleh karena itu, kebutuhan sumber daya manusia yang mumpuni di bidang cloud pun menjadi tinggi. Yang kelima, sertifikasi helpdesk. Microsoft Windows dan Apple OS X adalah sistem operasi desktop terkemuka yang digunakan di tempat kerja. Microsoft juga menerbitkan grup aplikasi Microsoft Office yang digunakan oleh banyak bisnis. Google G Suite adalah perangkat populer lain yang digunakan di tempat kerja di seluruh dunia. Ini adalah beberapa area fokus yang membantu para profesional helpdesk. Yang keenam ada sertifikasi keamanan TI. Spesialis keamanan teknologi informasi sangat penting untuk melindungi sejumlah besar data sensitif yang tersimpan online. Ini adalah akibat dari semakin berkembangnya teknologi cloud. Maka sumber daya yang memiliki kemampuan dan spesialisasi keamanan pun menjadi kebutuhan setiap perusahaan. Sertifikasi keamanan TI adalah salah satu cara bagi pemberi kerja untuk memeriksa calon karyawan dan memastikan mereka memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menjaga keamanan data. Yang ketujuh ada sertifikasi jaringan. Kemampuan yang sangat dibutuhkan untuk membuat koneksi antara perusahaan dengan internet adalah kemampuan jaringan komputer. Oleh karena itu, sertifikasi bidang jaringan sangat dibutuhkan. Yang kedelapan ada sertifikasi database. Database atau basis data merupakan perangkat yang tidak bisa dipisahkan dari pengembangan perangkat lunak. Oleh karena itu, sertifikasi database juga sangat dibutuhkan. Oracle dan SQL telah lama dikenal sebagai leader dalam database management system atau disingkat DBMS. Yang kesembilan ada sertifikasi sistem administrasi. Sistem administrasi atau biasanya disingkat sysadmin merupakan bagian integral pengelolaan sumber daya komputer. Tema ini mencakup direktori, jaringan, manajemen basis data, hingga surat elektronik atau email. Yang ke-10 ada sertifikasi IT Project Management. Dalam mengembangkan sebuah project IT, diperlukan seorang proyek manager. Manajer proyek IT memimpin tim TI dan mengawasi proyek-proyek yang dikerjakan, memiliki keterampilan di bidang manajemen proyek, dan dibuktikan dengan sertifikat manajemen proyek profesional. Merupakan satu kesatuan dengan memiliki kesempatan yang bagus untuk karir sebagai proyek manajer IT. Sertifikasi proyek manajemen proyek atau disingkat PMP
merupakan sertifikasi yang paling dicari dalam profesi ini. Baik, pertanyaan kedua, yaitu buatlah daftar jenis sertifikat dalam bidang IT dengan 10 sertifikat nasional dan 10 sertifikat tingkat internasional. Yang pertama dari internasional terlebih dahulu. Sini ada sertifikat yang bernama Certificate Ethical Hacker atau disingkat CEH dengan kategori sertifikatnya keamanan TI. Yang mengeluarkan sertifikat ini isi konsil, tingkat sertifikatnya internasional. Kalian yang memiliki pengalaman di bidang IT security dan bekerja sebagai security auditor, security administrator. Kemudian yang kedua ada CompTIA Security Plus. Kategorinya keamanan TI yang mengeluarkan CompTIA dengan sertifikat tingkat internasional. Keahliannya memiliki pemahaman lebih mengenai prinsip-prinsip serta konsep dasar keamanan komputer, baik secara lokal atau dalam ruang lingkup jaringan. 3, ada Microsoft Technology Associate atau singkat MCA dengan kategori database yang mengeluarkannya Microsoft tingkat internasional. Keahliannya infrastruktur TI, pengembangan basis data. Kemudian yang keempat, ada Cisco Certified Network Associate, disingkat CCNA, dengan kategori jaringan komputer yang mengeluarkan itu Cisco System, tingkat sertifikat internasional. Keahliannya ahli jaringan komputer yang memiliki kompetensi dalam melakukan instalasi, konfigurasi, dan troubleshooting infrastruktur jaringan komputer. Yang kelima, ada Cisco Certified Network Professional, disingkat CCNP, dengan kategori jaringan komputer. Mengeluarkan itu Cisco, sama saja, Cisco System. Tingkatnya internasional, keahlian ahli dalam hal menginstal dan mengkonfigurasi, serta memecahkan permasalahan LAN atau WAN dengan skala yang lebih luas, 100 sampai 500 klien atau PC. Yang keenam ada Project Management Profesional atau PMP dengan kategori IT Project Management yang mengeluarkan itu Project Management Institute atau PMI dengan tingkat sertifikat internasional. Keahliannya keterampilan manajemen proyek yang meliputi pengetahuan terkait alokasi sumber daya, penganggaran, penjadwalan, pemeriksaan kualitas, dan testing. Yang ketujuh ada C++ Certified Associate Programmer atau disingkat CPA dengan kategori developer. Dan yang mengeluarkan sertifikatnya C+ Institute dengan tingkat sertifikat internasional. Keahliannya yaitu Certificate Associate Programmer. Kemudian yang ke-8 ada Certified Information Systems Auditor atau CISA dengan kategori keamanan TI yang mengeluarkan yaitu Information Systems Audit and Control Association atau disingkat ISACA. Dengan tingkat internasional, kalian memiliki pengetahuan di sistem informasi terutama dalam area audit, kontrol, dan keamanan. Yang ke-9 ada Oracle Certified Professional atau OCP dengan kategori database yang mengeluarkan Oracle internasional. Kalian memiliki pengetahuan tentang pengembangan basis data. Kemudian yang ke-10, yang terakhir untuk internasional, yaitu Computer Hacking Forensic Investigator atau CHFI dengan kategori keamanan TI yang mengeluarkan isi konsil tingkat internasional. Kalian memiliki pengetahuan teknik identifikasi terjadinya sebuah kejahatan yang melibatkan sistem komputer. Kita beralih yang nasional. Pertama ada sertifikat
pengadministrasian infrastruktur e-gov dengan kategori sistem administrasi yang mengeluarkan BNSP tingkat nasional. Kalian membuat rancangan jaringan lokal, server, sistem keamanan jaringan, dan jaringan nirkabel, serta melakukan instalasi dan konfigurasi manageable switch, gateway, internet, dan server. Kemudian ada sertifikat auditor keamanan jaringan, kategori keamanan TI yang mengeluarkan BNSP tingkat nasional. Kalian merencanakan, merancang, membangun, menerapkan, mengelola, menilai, mengukur, dan mengendalikan sistem keamanan jaringan. Kemudian selanjutnya ada sertifikat analisis cloud computing dengan kategori cloud yang mengeluarkan itu BNSP tingkat nasional. Keahliannya menentukan strategi pemilihan cloud storage, mengembangkan strategi cloud yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, dan melakukan evaluasi layanan cloud. Selanjutnya, sertifikat database administrator dengan kategori sistem administrasi yang mengeluarkan BNSP tingkat nasional. Keahlian merancang, membangun, dan mengimplementasikan sistem basis data atau informasi. Selanjutnya, sertifikat junior web developer. Kategori developer yang mengeluarkan BNSP tingkat nasional. Keahlian rancang, mendesain, mengkonfigurasi, dan membuat perangkat lunak atau software maupun aplikasi yang dijalankan dalam lingkungan komputer, piranti digital, maupun jaringan. Selanjutnya, sertifikat pengelolaan keamanan informasi, kategori keamanan TI yang mengeluarkan BNSP tingkat nasional. Keahliannya mengelola keamanan fisik, mengelola sistem pertahanan dan perlindungan keamanan informasi, mengimplementasikan konfigurasi keamanan informasi, mengelola perimeter keamanan informasi, dan menerapkan kontrol akses berdasarkan konsep atau metodologi yang telah diterapkan. Kemudian selanjutnya sertifikat pengelolaan data center dengan kategori Big Data yang mengeluarkan BNSP tingkat nasional. Keahliannya mengelola keamanan fisik pusat data, mengelola kegiatan operasi pusat data harian, mengelola kegiatan pembersihan pusat data, mengelola siklus hidup peralatan dan perangkat pusat data, serta mengelola kegiatan perawatan pusat data. Selanjutnya, sertifikat junior programmer kategori developer yang mengeluarkan BNSP tingkat nasional. Keahliannya mengimplementasikan user interface, mengimplementasikan rancangan entitas dan keterkaitan antar entitas, menerapkan perintah eksekusi bahasa pemrograman berbasis teks, grafik, dan multimedia, menulis kode dengan prinsip sesuai guidelines dan best practice, mengimplementasikan pemrograman terstruktur, mengimplementasikan pemrograman berorientasi objek menggunakan library atau komponen pre-existing dan menerapkan akses basis data. Kemudian selanjutnya sertifikat Chief of Information Officer kategori helpdesk yang mengeluarkan BNSP tingkat nasional. Keahlian merencanakan, merancang, mengadakan, membangun, menerapkan, menjalankan, dan mengendalikan tata kelola sistem dan teknologi informasi dalam organisasi. Kemudian yang terakhir, sertifikat Junior Web Developer. Kategorinya developer. Kemudian untuk yang mengeluarkannya BNSP tingkat nasional. Keahlian merancang, mendesain, mengkonfigurasi, dan membuat perangkat lunak atau software maupun aplikasi yang dijalankan atau dioperasikan dalam lingkungan komputer, piranti digital, maupun jaringan. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.